Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Muharani. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang instant persuasion. Nah, jadi materi yang akan kami bagikan itu ada sedikit. Yang pertama itu ada tundukan dengan senyum. Nah, ibarat bagaikan obat pahit yang dilapisi oleh lapisan gula. Kesalahan dari komunikasi ini salah besar jika kita hanya fokus pada kesalahan orang lain. Yang namanya manusia, kita ini tak pernah luput dari kesalahan. Nah, keajaiban dari komunikasi ini, sebelum Anda mengkritik orang, sebisa mungkin dahulukan dengan pujian yang tulus. Nah, yang kedua ada sebarkan gosip positif. Induksi terkuat era modern ini ialah membicarakan buruknya orang lain. Nah, kesalahan besarnya itu jika Anda menyembunyikan pujian tentang orang lain untuk diri sendiri. Lebih baik jika kamu mendengarkan gosip baik tentang orang yang kita kenal, maka sebarkanlah. Nah, terus ada yang ketiga itu ada keluhan yang berpengaruh. Keluhan ialah wujud seseorang yang minta diperhatikan dari orang lain. Salah besar mengeluhkan sesuatu tanpa menawarkan solusi. Lebih baik setiap menyampaikan sebuah masalah, sampaikan pula tawaran solusi orang lain. Nah, kesalahan besarnya itu jika Anda menyembunyikan pujian tentang orang lain untuk diri sendiri. Lebih baik jika kamu mendengarkan gosip baik tentang orang yang kita kenal, maka sebarkanlah. Nah, terus ada yang ketiga itu ada keluhan yang berpengaruh. Keluhan ialah wujud seseorang yang minta diperhatikan dari orang lain. Salah besar mengeluhkan sesuatu tanpa menawarkan solusi. Lebih baik setiap menyampaikan sebuah masalah, sampaikan pula tawaran solusi penyelesaiannya. Nah, yang keempat itu ada permohonan maaf yang salah. Minta maaf dengan cara yang benar sehingga orang lain puas mendengarkannya. Kesalahan besar apabila ketika Anda memohon maaf hanya dengan kata maafkan saya. Nah, alangkah baiknya kita mengucapkan maafkan saya atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Akan datang, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya. Dan yang kelima ada janji pepesan kosong. Nah, jarak hubungan menjadi buruk dan kekesalan akibat lagak terlalu manis. Nah, salah besar menawarkan diri melakukan sesuatu yang Anda tidak ingin melakukannya. Berharaplah selalu orang akan menerima tawaran yang Anda berikan, jangan pula sebaliknya. Oke. Hai semua, kembali lagi dengan aku Yohana Parusit. Kali ini kita membahas tentang elemen instant persuasion. Pertama itu ada ikrar kejujuran. Ikrar kejujuran itu merasa pintar padahal tidak tahu, atau dia sebenarnya bisa dikatakan sok pintar. Harusnya dia bisa mengatakan maaf saya tidak tahu jawabannya. Yang kedua kita ada perbanyak sudut pandang. Nah, biasa di sudut pandang ini banyak sering terjadi ada kata-kata yang namanya mulutmu harimaumu. Nah, di sini ada contohnya seperti kayak memperkeruh suasana, mengadu domba yang ujung-ujungnya bakal menyusahkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada kesalahan solusi faktural. Ini misalnya manusia itu makhluk unik dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Contohnya itu dalam suatu masalah dia tidak tahu faktanya, tapi harus berpikir mana yang fakta dan mana yang opini. Tidak mengambil sudut pandang yang dari satu sisi saja. Nah, yang keempat ini ada jaga lidah Anda saat berbicara. Sini biasa banyak terjadi memberi masukan pada saat yang tidak tepat, atau pada saat ada masalah dia tidak ingin
memberi masukan. Yang seharusnya jika Anda ditanya ada masukan baru kita memberi masukan. Yang kelima itu pujian bermakna ganda. Biasanya memberi pujian saat tidak cocok dengan suasana atau keadaannya. Contohnya seperti saat lomba, kebanyakan lomba, kayaknya gak menang deh gara-gara dia mainnya kurang bagus. Contohnya itu seperti itu. Padahal kejadian sebenarnya orang yang berlomba tersebut memenangkan pertandingannya. Yang keenam ada perbesar terus pujian. Nah, di sini biasanya terjadi di lingkungan kerja atau di mana saja bisa terjadi. Setiap pemikiran dan pekerjaan itu pasti berbeda-beda. Contohnya itu seperti pada saat bekerja mendapat reward atau poin lebih. Kita sebagai teman bisa memberikan pujian kecil, selamat ya atas poin yang didapatkan. Tapi kebanyakan hanya cuek dan tidak mau tahu tentang temannya atau lingkungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu perjelas perjanjian. Maksudnya yaitu di dalam perjanjian ada permasalahan kadang timbul akibat menggampangkan sebuah perjanjian. Kesalahannya dari komunikasi yaitu salah besar, mengabaikan untuk membahas detail-detail spesifik sebuah pembicaraan janji. Keajaiban komunikasinya yaitu katakan, saya ingin kita membahas secara spesifik masalahnya agar pertanggungjawaban dapat dijalankan secara spesifik. Selanjutnya ada paskan kritikan Anda. Misalnya, kita kadang masih sering menyampaikan kritikan di saat yang sangat tidak tepat. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar mengkritik seseorang ditemukan umum, sementara orang lain dapat mendengarkan kritikan itu. Keajaiban komunikasinya yaitu simpan kritikan Anda hingga tepat waktu, di mana tidak ada orang lain yang dapat mendengarkan kritikan itu. Jadikan orang lain mitra. Maksudnya itu, perintah menghilangkan kebebasan memilih dan membuat orang tidak memiliki kekuatan. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar apabila Anda memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa melibatkan dia sebelumnya. Dan keajaiban komunikasinya, tawarkan pilihan dan tanyakan menurut Anda apa yang kita harus lakukan? Apakah Anda bisa melakukan hal ini? Selanjutnya ada hargai orang dengan cara baru. Maksudnya, kelemahan manusia modern ialah lamban dalam membalas jasa orang lain. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar jika Anda berasumsi tidak perlu membalas surat, SMS, email karena si pengirim tidak memintanya. Keajaiban komunikasinya yaitu biasakan diri segera membalas surat, SMS, email sehingga pengirim yakin Anda telah membacanya. Selanjutnya, tunjukkan kepedulian Anda. Maksudnya, mendengarkan orang yang berbicara berarti Anda menghargai diri dan apa yang dikatakannya. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar jika seseorang bercerita sesuatu yang tampak penting baginya, lalu Anda beralih bercerita lain yang merupakan kebutuhan Anda. Keajaiban komunikasinya yaitu pasukan Anda merespon pikir dan ekspresi atau mimik yang tulus kepada seseorang yang bercerita penting kepada Anda. Selanjutnya ada berikan jawaban pasti. Maksudnya itu ketika seseorang berharap balasan dari Anda. Maksudnya yaitu ketika seseorang berharap balasan dari Anda tapi tak mendapatkannya, sama dengan membujuk atau kesal dan marah kepada Anda. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar jika tidak perlu merespon lagi buat permintaan yang Anda telah jawab dengan saya akan coba, nanti dilihat. Sedangkan keajaiban komunikasinya yaitu ketika Anda berkata saya akan coba, maka beralihlah informasi mengenai hasil yang telah Anda coba lakukan. Selanjutnya ada siapkan bukti. Maksudnya itu dengan bukti Anda siap berbicara dengan penuh percaya diri, antusias dan persuasif. Kesalahan komunikasinya yaitu salah besar bercakap tapi bukti apalagi objek spesifik di mana Anda ingin orang lain cepat percaya. Sedangkan keajaiban komunikasinya yaitu siapkan sebuah daftar alasan yang spesifik untuk mendapatkan atau mendukung Anda sebelum membujuk orang itu untuk memberikan sesuatu atau setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dewi Kirana. Saya dari Kumbenai akan membacakan slide 10-22 dari instant persuasion. 1. Kesalahan
solusi faktual. Contoh, jam 5 sore jalanan macet, maka jangan berangkat kuliah jam 5 sore, berangkatnya sebelum jam 5 sore. Yang kedua, menjaga lidah. Bicaralah seperlunya dan tidak menyinggung perasaan orang lain saat berbicara. Yang ketiga, pujian bermakna ganda. Misal kita sebenarnya tahu bahwa dia itu jelek, tapi di depan orangnya kita puji dia, ketampanannya atau kecantikannya hanya untuk menghina secara halus sebenarnya. Yang keempat, perbesar terus pujian. Kita harus bisa memuji karya orang lain pada waktu yang tepat. Misalkan dia bisa memasak dengan rasa yang enak, ya kita berikan pujian bahwa masakan dia enak, baik saat itu juga atau di lain waktu. Yang penting pembahasannya tepat. Yang kelima, perjelas perjanjian. Kalau kita ada janji sama orang lain, harus ditepati. Kalau tidak bisa, kasih penjelasan, jangan berikan harapan. Yang keenam, paskan kritikan Anda. Kalau ingin mengkritik teman kita yang salah, jangan mengkritiknya di depan umum. Yang ketujuh, jadikan orang lain mitra. Misal, kita butuh bantuan, mintalah teman untuk membantu kita mengerjakannya. Jangan memerintah dia. Yang ke-8, hargai orang dengan cara baru. Misal teman chat, balas chatnya, jangan ditunda apalagi diabaikan. Yang ke-9, tunjukkan kepedulian Anda. Misal ada orang kena musibah, baik besar maupun kecil, kita harus menunjukkan rasa peduli kita kepada teman yang kena. Halo, nama saya Dila Alfonso. Di sini saya akan menjelaskan tentang elegan persuasion. Jadi saya akan menjelaskan di slide 23 sampai 26. Yang pertama adalah kendalikan marah. Marah ini ibarat sampah, dia akan membusuk, menyebabkan aroma di mana-mana. Kesalahannya itu biasa sering kali kita berulang kali mengatakan kesalahan orang lain sehingga orang lain membuat kesalahan sehingga terjadilah pertengkaran yang hebat. Kelebihannya ketika kita mampu membicarakan dengan baik-baik, kita bisa menemui orang yang mempunyai masalah dengan kita sehingga kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, ciptakan kenyamanan di saat kondisi sulit. Pemilihan kata yang tepat yaitu kita bisa menyampaikan di saat emosional yang memadai. Contohnya, ketika orang itu terkena musibah, sebaiknya kita memberikan rasa iba, prihatin dengan kata-kata yang tepat sehingga timbullah rasa keharmonisan di antara dua orang tersebut. Selanjutnya yaitu mintalah dan kamu akan menerimanya. Kekurangannya banyak, sebagian orang banyak. Ketika dia menginginkan sesuatu, pada umumnya dia tidak cukup menunggu orang memberinya. Itu kesalahan besar, sangat kesalahan besar. Seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu, sampaikan apa yang kita inginkan sehingga orang mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah kita mencoba untuk mengharapkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Zabai Pradipta dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari beberapa macam instant persuasion. Yang pertama ada tidak setuju bukan berarti memusuhi. Jadi tidak setuju tanpa memusuhi. Itu bagaimana sih caranya? Jadi ada beberapa cara untuk mengekspresikan bahwa kita tidak setuju tentang pendapat yang dilontarkan oleh orang tersebut kepada kita atau yang kita dengar. Tapi kita boleh tidak setuju namun tanpa membuat orang tersebut merasa tidak dimusuhi. Karena terkadang ada orang berpendapat tapi ketika kita tidak setuju kita langsung tidak menyetujuinya. Jadi orang tersebut merasa mungkin dimusuhi atau merasa tidak suka dengan dia. Padahal ya namanya pendapat bisa ada yang setuju ada yang tidak. Namun sebagai orang yang mendengarkan sebuah pendapat, mungkin salah besar kita kalau nggak setuju terhadap pendapat tersebut. Karena sebelum memikirkan apa yang akan kita sampaikan, setuju atau tidak terhadap pendapat tersebut, mesti kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin kita bisa menanyakan pendapatnya ini didasari atas alasan apa. Jadi kita harus menanyakan alasan tersebut, alasan pendapat yang dilontarkan oleh orang yang menyampaikan pendapat
apa sih yang membuat mereka dapat melontarkan pendapat tersebut. Lalu kita bisa menemui dasar atau menemui alasan mengapa orang tersebut menyatakan pendapat tersebut. Nah, mungkin saja kita mendapatkan hasil akhir tetap tidak setuju ataupun mungkin malah setuju terhadap hal tersebut. Karena sebelumnya kita telah menanyakan orang tersebut apa alasannya, apa yang melatar belakangi alasan orang tersebut untuk berpendapat. Kemudian ada hindari komentar yang tidak perlu. Mungkin di suatu saat kita menemui teman kita meng-share atau berbagi pilihan dia ketika dia ingin membeli barang ini. Mungkin lebih baik jangan sampai mengatakan hal yang salah di waktu yang kurang tepat kepada orang tersebut, karena kita nggak tahu perasaan orang tersebut. Takutnya bisa menyinggung perasaannya. Misalnya saya ingin membeli sepatu Converse yang warna putih, sepertinya keren ya. Nah, jangan sampai kita membiasakan diri kita untuk bagus sih, tapi ya, kalau kita bikin ada tapinya itu bisanya merujuk ke hal yang negatif yang takutnya bisa memengaruhi pilihan dia dan menyinggung hatinya. Jadi jika ada keputusan orang tersebut sudah final, keputusan teman kita sudah bulat, lebih baik kita puji pilihannya, kita dukung pilihannya agar dia menjadi lebih senang, ketimbang kita membuat hal yang kurang berkesan ketika dia membuat pilihan. Kemudian ada tuan rumah yang bijak. Jadi sebagai tuan rumah yang bijak, ketika tamu-tamu kita datang, ya pastinya ketika ada tuan rumah pastinya ada tamu. Nah, ketika tamu kita datang, berikanlah kesan yang di dalam majelis tersebut, di dalam acara tersebut, kesan terhadap tamu agar mereka tidak merasa disia-siakan. Jangan sampai ketika tamu itu datang didiemin, dicuekin. Jadi ketika ada beberapa tamu yang datang, mungkin tiba-tiba tamu pertama datang, tamu kedua datang, ketiga dan seterusnya datang, di situ kita cuman berbincang-bincang dengan tamu yang pertama saja, kedua saja, mungkin yang ketiga nggak diajak. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu jadilah penghubung dari orang-orang tersebut agar saling mengenal satu sama lain, saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berkenalan, saling berbicara, akhirnya mendapatkan teman baru dan teman bicara yang baru. Siapa tahu dengan perkenalan tersebut akan mengeratkan pertemanan tamu-tamu tersebut dengan kita sendiri sebagai tuan rumah. Kemudian ada jangan menyerah di bawah tekanan. Ketika kita berada dalam under pressure, banyak cerita yang menggambarkan keadaan menyerah di bawah tekanan. Padahal sebenarnya bisa disampaikan, namun karena bingung bagaimana komunikasinya, terjadi kesalahan komunikasi, maka jawaban atau perkataan kita itu ya seadanya terhadap orang lain. Jadi salah besar kalau kita ketika di bawah tekanan, di under pressure, malah memberikan jawaban seadanya. Padahal kita belum siap atau belum tahu mau bicara seperti apa. Maka dari itu kita bisa jawab dengan, coba ya saya pikir terlebih dahulu, nanti saya kasih tahu ya, nanti saya hubungi Anda lagi ya. Jadi kita meminta seseorang tersebut untuk menunda dulu jawaban kita, bagaimana respon kita ketika kita nggak tahu apa yang harus kita katakan. Kita harus jujur terhadap orang tersebut, jangan jawab seadanya. Boleh berusaha menjawab, namun kalau sudah mentok, pikirkan terlebih dahulu dan minta izin orang tersebut untuk menjawabnya nanti. Kemudian ada menjaga privasi, menjaga hal-hal tabu tentang privasi seseorang di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum, mungkin ada orang yang bercerita tentang cerita pribadinya. Nah, di situ salah besar kalau kita memutuskan sendiri sifat dari cerita pribadi orang tersebut seperti apa. Kemudian mungkin kalau kita tidak bisa menjaga rahasia, kita bisa menyampaikan cerita tersebut, menyampaikan pribadi orang itu seperti apa hanya melalui cerita orang tersebut. Nah, jadi mungkin kalau ingin tahu rahasia lebih dalam atau ingin tahu seberapa besar sih privasi orang tersebut, kita mungkin bisa bertanya, apakah ini rahasia yang harus dijaga antara kita berdua saja, antara kamu dan saya. Nah, jika orang tersebut ingin
hal tersebut tidak disampaikan oleh orang lain, lebih baik kita jaga privasi orang tersebut. Kemudian ada hati-hati saat mengundang orang. Boleh mengundang orang banyak teman-teman, namun mungkin harus kita pikirkan terlebih dahulu orang tersebut. Jika kita undang, apakah ketika kita mengundang orang lain itu pantas, atau misalnya kita mengundang orang lain ikut dalam acara terus yang telah kita rencanakan dengan orang lain sebelumnya, itu apakah pantas atau tidak. Jadi dengan cara hati-hati mengundang ini, mungkin kita bisa membuat rencana dengan seorang untuk minta persetujuan, boleh nggak saya mengundang dia untuk ini, agar tidak untuk datang ke acaranya kita. Jadi antara dua pihak ini ada persetujuan, dan agar teman kita yang sebelumnya diajak itu tahu, seperti itu. Kemudian ada percakapan yang sehat. Jadi di percakapan yang sehat tidak hanya isinya saja, namun caranya seperti apa itu merupakan hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin di satu percakapan kita berbicara terlalu cepat, terlalu banyak porsi kita berbicara dibandingkan lawan bicara kita. Mungkin kita bisa atur tempo agar lawan bicara kita mempunyai kesempatan untuk berbicara, agar kita tidak hanya menjadi pembicara, namun juga kita bisa menjadi pendengar. Kemudian ada katakan maksud dengan jelas. Nah, di sini saat berbicara hindari pembicaraan yang dikatakan ada maksud lainnya. Jadi dalam contoh misalnya kita berbicara tentang hal A, namun disisipi dengan hal B. Jadi hal A tersebut susah dicerna orang lain, atau mungkin bahkan orang lain hanya mencerna perkataan B saja, namun perkataan subliminal atau terselubung yang membahas tentang A ini tidak tersampaikan dengan baik. Karena jangan harap orang lain bisa membaca pikiran kita. Jadi kita saat berbicara harus memastikan apa yang kita bicarakan, harus berkata dengan jelas tanpa mempunyai kata-kata terselubung yang membuat orang berpikir, atau bahkan mungkin orang tidak tahu, tidak pas dengan apa yang kita sampaikan. Jadi harus berkata dengan jelas apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan itulah yang kita sampaikan.